Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Salsabila, NPM 1913023024. Di sini saya akan menjelaskan tentang transisi elektron, aturan seleksi, dan term simbol untuk memenuhi tugas mekanika kuantum yang diampu oleh Bapak Andrian Saputra, SPD MSc. Berikut penjelasannya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu transisi elektron. Nah, jadi transisi dapat dipicu oleh momentum dipol listrik. Jadi momentum dipol, magnet, dan sebagainya. Nah, pemicu ini adalah operator transisi, di mana transisi yang paling umum dan biasanya paling intens terjadi dalam medan dipolar listrik. Sehingga aturan pemilihannya yaitu yang pertama, delta L sama dengan 0 plus minus 1, kecuali L sama dengan 0 tidak sama dengan L petik sama dengan 0. Kemudian yang kedua ada delta S sama dengan 0. Kemudian delta J sama dengan 0 plus minus 1, kecuali J sama dengan 0 tidak sama dengan J sama dengan 0. Nah, jadi di mana belati ganda berarti tidak dapat digabungkan untuk kopling JJ. Hanya aturan ketiga yang berlaku dengan aturan tambahan delta J sama dengan 0 plus minus 1. Nah, berikut ini adalah contoh soal, yaitu elektron dalam atom hidrogen awalnya dalam keadaan tereksitasi ketiga. Berapa jumlah maksimum garis spektral yang dapat dipancarkan ketika akhirnya bergerak ke keadaan dasar? Jadi, dalam N adalah bilangan kuantum tingkat energi tertinggi yang terlibat dalam transisi. Maka jumlah total garis spektral yang mungkin dipancarkan adalah N sama dengan buka kurung N N-1 tutup kurung per 2. Kemudian keadaan tereksitasi ketiga berarti tingkat energi keempat yaitu N sama dengan 4. Nah, di sini elektron melakukan transisi dari N sama dengan 4 ke N sama dengan 1, sehingga N tertinggi adalah N sama dengan 4. Jadi kemungkinan garis spektralnya yaitu bisa kita lihat N sama dengan 4 dikali buka kurung 4 min 1 tutup kurung per 2, sehingga 4 dikali 3 per 2 menghasilkan 6. Jadi 6 ini adalah jumlah garis spektral maksimum yang mungkin. Nah, kemudian yaitu term simbol. Nah, jadi kita telah menggunakan ekspresi seperti J sama dengan 2/3 tingkat konfigurasi. Term simbol merupakan simbol yang terlihat seperti 2P3/2 atau 3D2. Nah, penggunaan huruf kecil yaitu untuk melabeli orbital dan huruf besar untuk melabeli keadaan keseluruhan yang berlaku di seluruh spektroskopi. Jadi tidak hanya untuk atom. Nah, term simbol ini memberikan kita 3 informasi. Nah, yang pertama, huruf P atau D dalam contoh menunjukkan bilangan kuantum momentum sudut orbital total L. Kemudian yang kedua, simbol kiri, istilah 2 di dalam 2P3/2 memberikan multiplisitas istilah. Sedangkan yang ketiga ini merupakan simbol kanan, istilah 3/2 di dalam 2P3/2, yaitu adalah nilai total bilangan kuantum momentum sudut J. Nah, kemudian yang berikutnya ini terdapat contoh soal, yaitu soalnya tuliskan term simbol dari 11 Na, yang B Na bintang, dan yang C 6C. Nah, jawabannya untuk yang A, dari 11 Na kita buat konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Dan untuk bilangan L-nya sama dengan 0, S-nya sama dengan setengah, dan J-nya ada sama dengan setengah. Nah, untuk term simbolnya didapat yaitu 2s setengah. Kemudian yang B yaitu Na bintang. Jadi Na bintang didapat konfigurasinya sebesar 1s2, 2s2, 2p6, 3p1, sehingga didapatkan L-nya itu sama dengan 1, S-nya sama dengan setengah, J-nya sama dengan 1 setengah, koma setengah. Nah, untuk term simbolnya itu didapatkan hasil yaitu 2p1 setengah, 2p setengah. Nah, kemudian untuk bagian yang C yaitu 6Na. Jadi konfigurasinya bisa kita tuliskan yaitu 1s2, 2s2, 2p2, dimana
L1 sama dengan 1, L2 sama dengan 1. Kemudian untuk L-nya sama dengan 2,1,0, untuk S-nya 1,0. Nah, kemudian untuk term simbolnya didapatkan L sama dengan 0, sehingga S sama dengan 1, J sama dengan 1, yaitu didapatkan 3S1. Kemudian untuk S sama dengan 0 dengan J sama dengan 0 didapatkan 1S0. Kemudian untuk L sama dengan 1, sehingga S sama dengan 1, J sama dengan 2,1,0 didapatkan 3P2, 3P1 dan 3P0. Kemudian untuk S sama dengan 0, J sama dengan 1 itu menghasilkan 1P1. Nah, yang selanjutnya untuk L sama dengan 2. Nah, untuk L sama dengan 2 ini S-nya sama dengan 1, J sama dengan 3,2,1 didapatkan 3D3, 3D2, 3D1. Nah, sedangkan yang S sama dengan 0 dan J sama dengan 2 didapatkan yaitu 1D1. Nah, kemudian yaitu yang selanjutnya aturan seleksi. Jadi sebuah aturan seleksi ini menggambarkan bagaimana probabilitas transisi dari satu tingkat ke yang lain tidak bisa nol. Nah, ini memiliki dua subbagian, yaitu aturan pemilihan kasar dan aturan pemilihan khusus, di mana aturan seleksi kasar menggambarkan persyaratan karakteristik untuk atom atau molekul untuk menampilkan spektrum dari jenis tertentu, seperti spektroskopi IR atau spektroskopi gelombang mikro. Jadi setelah atom atau molekul mengikuti aturan seleksi kasar, maka aturan seleksi spesifik itu harus diterapkan pada atom atau molekul untuk menentukan apakah transisi tertentu dalam bilangan kuantum dapat terjadi atau tidak. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu aturan seleksi. Jadi setiap keadaan atom dan transisi spektral apapun dapat ditentukan dengan menggunakan simbol istilah. Misalnya, transisi yang menimbulkan doplet natrium kuning adalah 3P1, 2P3/2 menghasilkan 3S1, 2S setengah. Kemudian untuk 3P1, 2P setengah menghasilkan 3S1, 2S setengah. Dengan konvensi istilah di atas mendahului yang lebih rendah. Jadi penyerapannya sesuai, oleh karena itu dilambangkan 2S setengah menjadi 2P3/2. Kemudian untuk 2S setengah menjadi 2P setengah. Nah, jadi untuk analisis terperinci mengarah pada aturan delta S sama dengan 0, delta L sama dengan 0 plus minus 1, delta L sama dengan plus minus 1, delta J sama dengan 0 plus minus 1, tetapi J sama dengan 0, panah kiri ke kanan, J sama dengan 0. Nah, jadi untuk simbol panah ke kiri dan kanan itu menunjukkan transisi terlarang, di mana aturan tentang S tidak berubah putaran keseluruhan. Jadi berasal dari fakta bahwa cahaya tidak mempengaruhi putaran secara langsung. Jadi untuk aturan tentang L dan itu menyatakan bahwa momentum sudut orbital elektron individu harus berubah menjadi L sama dengan plus minus 1. Jadi tetapi apakah ini menghasilkan perubahan keseluruhan momentum orbital itu tergantung pada couplingnya. Nah, kemudian berikut ini merupakan diagram korelasi untuk beberapa keadaan dua elektron. Jadi semua atom terletak di antara dua ekstrem, tetapi semakin berat atom semakin dekat letaknya dengan kasus coupling JJ murni. Jadi untuk aturan pemilihan yang diberikan pada diagram di atas berlaku ketika coupling Russell-Saunders valid dalam atom ringan. Jika kita berisi keras untuk memberi label pada suku atom berat dengan simbol seperti 3D, maka kita akan menemukan bahwa aturan pemilihan semakin gagal seiring dengan meningkatnya nomor atom, karena bilangan kuantum S dan L menjadi tidak jelas saat coupling JJ menjadi lebih tepat. Nah, kemudian yang berikut ini ada contoh soal. Jadi contoh soalnya yaitu apa simbol istilah untuk keadaan mikro yang mungkin untuk konfigurasi elektronik 1s2, 2s2, 2p1 boron. Jadi jawabannya hanya ada satu elektron kulit terbuka.
Jadi L sama dengan 1, M sama dengan 1, dan S sama dengan setengah. Jadi kita mendapatkan simbol istilah dari tipe 2P yang dibagi menjadi simbol terpisah karena J sama dengan 3/2 dan setengah. Jadi dua keadaan mikro yang mungkin ada untuk sistem ini dengan simbol suku 2P 3/2 dan 2P setengah. Kemudian ini terdapat contoh soal, yaitu soalnya apakah integral dari 3dz kuadrat dikali 3dxy dt hilang dalam molekul C2P. Nah, jadi yang pertama kita harus mengacu pada tabel di bawah ini dan karakter dari representasi tak teredukasi yang direntang oleh 3z kuadrat min r kuadrat atau berbentuk orbital dx kuadrat, x, dan xy. Jadi kemudian kita dapat menggunakan prosedur di atas atau dengan satu baris perkalian. Kita perhatikan pada tabel berikut. Nah, jadi berdasarkan tabel berikut, karakternya adalah karakter B2. Oleh karena itu integralnya harus 0. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.